Dunia saat ini terasa seperti sebuah panggung raksasa yang sedang berevolusi. Di balik tirai politik, ekonomi, dan kepentingan nasional, terjadi tarian kekuatan yang menentukan nasib mata uang, perdagangan, dan bahkan rasa aman kolektif kita. Ketidakpastian bukan lagi sekadar cuaca ekonomi yang datang dan pergi ya, telah menjadi iklim baru. Dalam pusaran perubahan yang terjadi hampir setiap hari, ada satu aktor yang selalu muncul setiap kali drama global memuncak, yaitu emas. Bukan sekadar logam yang berkilau, tetapi simbol yang memantulkan ketakutan, harapan, dan strategi besar negara. Ketika kepercayaan terhadap instrumen keuangan berbasis utang menipis, banyak pihak berbalik mencari perlindungan yang lebih tua dari peradaban itu sendiri, emas. Hari ini, pergerakan harga emas menegaskan kembali posisinya sebagai barometer dunia. Harga spot emas global kembali berada di kisaran lebih dari $4.000 per troy ounce level, yang mencerminkan lonjakan minat terhadap aset non-yield, terutama ketika pasar menimbang kemungkinan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve. Dalam beberapa sesi terakhir, volatilitas memang tinggi, tetapi arah pergerakan bulanan menunjukkan tren naik yang konsisten. Ini adalah kombinasi antara permintaan safe haven dan akumulasi strategis oleh institusi besar. Ketika ekspektasi pemangkasan suku bunga meningkat, yield real obligasi turun, dan memegang emas menjadi lebih menarik. Data di pasar spot dan kontrak futures memperlihatkan pola akumulasi yang jelas, bukan sekadar spekulasi media, tetapi respons nyata terhadap perkembangan geopolitik dan ekspektasi moneter global. Untuk memahami mengapa emas kembali menjadi pusat perhatian, kita harus mengintip mesin geoekonomi yang menggerakkannya. Inflasi global yang masih membara di beberapa negara telah menggerus daya beli jutaan manusia. Dalam situasi itu, kepercayaan terhadap mata uang fiat menjadi rapuh. Di saat bersamaan, kebijakan suku bunga The Fed menjadi faktor lintas botas yang memengaruhi setiap portofolio dunia. Setiap kali The Fed memberi sinyal pelonggaran, yield turun, dan emas bersinar. Dalam beberapa minggu terakhir, pelaku pasar global kembali menempatkan probabilitas yang cukup tinggi terhadap setidaknya satu pemangkasan suku bunga di akhir tahun, dan sentimen itu langsung mendorong arus modal ke emas. Di luar faktor moneter, ada faktor struktural lain yang tak bisa diabaikan. Gangguan rantai pasok energi dan bahan baku, konflik regional di kawasan penghasil minyak, ketegangan di jalur perdagangan penting, serta biaya transportasi global yang naik, semuanya menciptakan inflasi cost push. Ketika risiko ini meningkat, kebutuhan akan aset yang dapat mempertahankan daya beli jangka panjang, seperti emas, kembali menjadi relevan. Kombinasi inflasi, suku bunga, dan risiko pasok menciptakan fondasi yang kuat bagi kenaikan harga emas global. Namun ekonomi saja tidak membentuk seluruh cerita. Lapisan dramatis muncul dari politik global. Ketegangan militer di berbagai belahan dunia, konflik berkepanjangan di Ukraina, eskalasi di Timur Tengah, hingga bayang-bayang konflik Amerika-China di Asia menciptakan ketidakpastian geopolitik yang hampir tidak dapat dihitung nilainya. Setiap kali kapal perang dikerahkan, setiap kali sanksi dijatuhkan, pasar global merespons dengan sangat seragam, melepas risiko. Dalam momen seperti itu, emas bukan lagi sekadar instrumen lindung nilai. Ia menjadi bantalan strategis negara-negara besar yang ingin melindungi cadangan nilainya dari sanksi, pembekuan aset, dan gejolak nilai tukar ekstrem. Polanya terlihat jelas dalam perilaku Bank Sentral Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, pembelian emas bersih oleh Bank Sentral mencapai level yang dianggap historis. Negara-negara seperti China, Rusia, India, dan Turki secara konsisten menambah emas ke dalam cadangan mereka. Untuk China sendiri, akumulasi emas telah mendorong cadangannya ke angka ribuan ton, meski beberapa analis menduga angka sebenarnya bisa lebih besar dari yang dirilis publik. Ini menandakan bahwa akumulasi emas oleh Bank Sentral bukan fenomena sementara, melainkan strategi struktural untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Disinilah pembahasan tentang dedolarisasi memasuki panggung. Topik ini sering dianggap kontroversial atau dilebih-lebihkan, namun bukti lapangan menunjukkan pergeseran yang tak bisa diabaikan. BRICS dan negara-negara emerging market semakin vokal berbicara soal mekanisme perdagangan alternatif, termasuk penggunaan mata uang lokal dan wacana mata uang berbasis komoditas. Emas menjadi kandidat utama sebagai aset pendukung sistem baru karena secara historis ia memiliki reputasi yang kuat. Perubahan ini mungkin tidak terjadi secara tiba-tiba.
Tetapi akumulasi yang berlahan dapat menggeser struktur cadangan global dalam jangka panjang. Jika tren de-dolarisasi ini berlanjut selama bertahun-tahun, dampaknya bisa sangat besar. Pertama, permintaan global terhadap aset berdenominasi dolar bisa menurun, meningkatkan biaya peminjaman bagi negara atau perusahaan berbasis dolar. Kedua, sistem pembayaran alternatif yang didukung aset nyata dapat merombak model perdagangan internasional. Ketiga, volatilitas nilai tukar global bisa meningkat, sementara dunia beradaptasi dengan struktur cadangan yang baru. Semua ini menjadikan emas bukan hanya komoditas, tetapi alat geopolitik. Lantas, bagaimana implikasinya bagi Indonesia? Cadangan emas Indonesia berada di kisaran 78 ton, angka yang relatif kecil dibanding negara-negara besar, namun tetap menjadi bagian penting dari cadangan devisa nasional. Posisi Indonesia yang sangat tergantung pada perdagangan global, impor energi, dan nilai dolar membuat gejolak global terasa langsung. Fluktuasi harga minyak, perubahan kurs, atau kenaikan harga komoditas dapat dengan cepat mengalir ke inflasi domestik. Oleh karena itu, pembahasan tentang strategi cadangan dan diversifikasi termasuk peran emas menjadi sangat relevan. Indonesia tidak harus meniru langkah negara besar dalam akumulasi emas, tetapi perlu merancang strategi yang adaptif. Diversifikasi cadangan, penguatan instrumen lindung nilai fiskal, dan stabilisasi portofolio devisa adalah langkah-langkah realistis. Selain itu, memperkuat sektor energi domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, dan membangun rantai pasok nasional dapat membantu meredam dampak gejolak eksternal. Di saat yang sama, penguatan sektor ekspor non-migas dapat memberikan bantalan tambahan bagi neraca pembayaran. Untuk investor retail di Indonesia, seluruh dinamika ini memberikan pelajaran penting. Emas tetap relevan, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Strategi investasi harus mempertimbangkan alokasi yang proporsional antara emas, aset rupiah, obligasi berkualitas, dan komoditas lain. Pemahaman bahwa 100 sangat sensitif terhadap dolar, harga energi, dan komoditas global harus menjadi bagian dari keputusan investasi, bukan sekadar reaksi spontan terhadap berita. Pada akhirnya emas membawa kita pada satu refleksi, bahwa ekonomi pada dasarnya adalah cerita tentang kepercayaan. Ketika kepercayaan pada sistem finansial goyah, manusia mencari sesuatu yang lebih solid, lebih tua dari negara, lebih tua dari bank, lebih tua dari kertas uang. Emas telah menjadi saksi nekteronia peradaban, menjadi alat ukur kecemasan kolektif, dan menjadi simbol ketahanan menghadapi gejolak yang datang silih berganti, sampai dunia menemukan instrumen yang lebih stabil dan diterima secara universal, peran emas akan tetap melekat. Saat Anda melihat grafik emas hari ini, ingatlah bahwa garis yang naik turun itu bukan hanya angka. Di dalamnya ada strategi negara, ada ketakutan publik, ada ekspektasi pasar, dan ada geopolitik yang berlapis-lapis. Pesan utama bagi para penonton adalah, pahami konteks global. Jangan biarkan emosi mengendalikan keputusan finansial, dan selalu verifikasi data sebelum melangkah. Dalam dunia yang berubah cepat, informasi adalah modal, kesiapan adalah keunggulan, dan strategi jangka panjang adalah pelindung terbaik menghadapi badai global. Pada akhirnya, emas bukan hanya cerita tentang angka di layar, tetapi emas adalah cermin dari kecemasan global, harapan negara, dan perubahan besar yang sedang berlangsung di balik panggung dunia. Setiap lonjakan harga menandakan kegelisahan kolektif. Setiap koreksi mengisyaratkan pertarungan kepentingan di level yang tidak selalu terlihat publik. Saat ini, kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran besar yang mungkin baru akan dipahami sepenuhnya beberapa tahun dari sekarang. Satu hal yang pasti, gelombang ini belum berakhir. Pertanyaannya adalah, apakah dunia sedang menuju puncak ketegangan baru? Atau justru memasuki fase awal dari tatanan ekonomi global yang sama sekali berbeda? Jawabannya tidak akan datang dalam semalam, tetapi kita akan terus mengikutinya, membedah setiap perkembangan, dan mencari makna di balik setiap data, setiap pernyataan, dan setiap langkah geopolitik yang muncul. Pastikan Anda tidak melewatkan episode berikutnya, karena apa yang akan kita bahas setelah ini bisa menjadi potongan penting dalam memahami arah ekonomi dunia dan masa depan Anda sendiri. Terima kasih telah menonton. Tetap waspada. Tetap berpikir kritis. Dan seperti biasa, kita akan bongkar semuanya satu persatu di video berikutnya. Jangan lewatkan video berikutnya ya. Sampai jumpa.